wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rati Wulandari, di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai lintas peristiwa. Materi yang pertama yaitu pemodelan teks berita. Berita merupakan laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berita yang disampaikan secara lisan, dan yang kedua, berita yang disampaikan secara tulisan. Berita yang disampaikan secara lisan biasa kita lihat di stasiun televisi. Sedangkan berita yang disampaikan secara tulisan bisa kita temui di koran, majalah, atau sosial media lainnya. Di dalam berita juga terdapat unsur-unsur berita. Berita yang baik serta informatif mengandung 6 unsur yang sering disebut 5W plus 1H atau adik Simba. Apa saja 5W plus 1H itu? Yang pertama, what, apa yang terjadi. Yang kedua, where, di mana terjadinya. Yang ketiga, when, kapan terjadinya. Yang keempat, who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Yang kelima, why, mengapa terjadi. Dan satu hal yaitu how, bagaimana itu terjadi. Itulah 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itulah unsur-unsur berita. Selain unsur-unsur berita, di dalam teks berita juga terdapat struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yaitu informasi utama berita. Yang kedua, isi, yaitu penjelasan isi teks secara detail. Yang ketiga, penutup, merupakan harapan, saran, dan simpulan isi teks. Kemudian, terdapat juga kebahasaan teks berita. Ciri-ciri kebahasaan teks berita, yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan konjungsi, baik temporal maupun bahwa. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Ciri kebahasaan teks berita yang pertama yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, fitnah. Itu kata baku. Sedangkan sehari-hari kita lebih sering menggunakan kata fitnah. Itu tidak baku. Yang kedua, silakan. Itu kata baku. Kemudian silahkan. Itu tidak baku. Yang ketiga, tidak. Itu kata baku. Dan enggak. Itu tidak baku.
Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. Contohnya, terima kasih Bapak Presiden sudah memberi saya penghargaan untuk penyu, kata Musa. Kemudian, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Contohnya, Musa mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Kata melihat dalam kalimat pertama menunjukkan proses mengindrai dengan indera penglihatan. Contoh yang kedua, saya mengerti bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang merosot. Kata mengerti pada kalimat kedua menunjukkan aktivitas proses memahami atau berpikir. Contoh yang ketiga, masyarakat khawatir dengan perekonomian Indonesia saat ini. Kata khawatir pada kalimat ketiga menunjukkan proses merasa. Ciri yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, sebelumnya, sesudahnya, sejak, sedari, selama, seraya, tatkala, dan masih banyak lagi kata yang lainnya. Sedangkan konjungsi bahwa merupakan kata penghubung penjelasan. Contohnya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Kata ini menjelaskan waktu dan tempat ketika suatu peristiwa terjadi. Selain memahami mengenai teks berita, kita juga perlu memahami bagaimana menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun tulisan. Untuk itu, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama yaitu faktual, yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui banyak orang. Yang ketiga, fungsional,
yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka berita. Dalam penyusunan kerangka berita, kita harus mengumpulkan informasi-informasi sesuai pola 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah berikutnya yaitu mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan berita yang utuh. Untuk mengembangkan menjadi tulisan berita yang utuh, ingatlah struktur berita yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu berita terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Langkah yang keempat yaitu menentukan judul berita. Judul berita yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, akurat, jelas, dan ringkas. Tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. Yang kedua, mencerminkan isi berita. Yang ketiga, menarik pembaca. Yang keempat, bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Kemudian, sebelum berita itu disampaikan atau dipublikasikan, kita harus menyunting terlebih dahulu. Menyunting merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum berita itu disampaikan atau dipublikasikan. Menurut KBBI, menyunting adalah kegiatan menyiapkan naskah siap cetak atau siap diterbitkan dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, baik ejaan, diksi, maupun struktur. Jadi, menyunting berita adalah kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Nah, itulah materi di video pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari unsur-unsur berita, struktur berita, kebahasaan teks berita, dan bagaimana cara menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun tulisan. Untuk materi berikutnya, silakan ditunggu video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.